Halo, tetap semangat terus melangkah dan tak pernah padam. Kembali dengan Sanias Channel, channel yang informasikan tentang informasi terupdate dan juga tentang motivasi bagaimana kita bisa menjadi sukses di YouTube. Hal ini bukan karena saya sebagai tutorial atau sebagai suhu di bidangnya, tapi setidaknya saya menginspirasi diri saya sendiri karena saya juga pemula di sini, sehingga saya menginspirasi diri saya sendiri. Di samping itu akan saya share dan saya bagikan, mungkin teman-teman yang lain juga berminat atau mungkin bisa menerima apa yang menjadi cara saya untuk bersikap untuk menjadikan YouTuber saya lebih baik daripada hari ini. Itu aja. Dan selebihnya saya juga secara pribadi membutuhkan support dari para suhu dan juga komen serta kritik-kritik yang membangun buat saya agar saya lebih baik lagi dan mungkin bisa menjadi contoh atau bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman seangkatan saya di bidang YouTube ya, karena saya berawal dari nol dan saat ini pun konten saya, YouTube saya masih kena PL, masih kena pelanggaran. Tinggal 40 hari lagi, tapi saya tidak menyerah dan tetap terus berjuang untuk berhasil ke depannya ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah prioritas utama adalah untuk diri saya, untuk memberi semangat dan motivasi diri saya. Dan apa salahnya saya bagikan kepada teman-teman yang juga senasib dengan saya, di mana pada saat ini pun juga merasa bingung harus berbuat apa untuk menyikapi YouTube yang terkena PL, pelanggaran atau kena hal-hal yang lain yang tidak kita duga sebelumnya. Untuk itu, saat ini tetap saya butuh dukungan, support, like, share, komen, kritik yang pedas buat saya, dan saya berharap untuk kita terus bisa berhubungan dan berkomunikasi live terus agar kita ada cara untuk menyampaikan bagaimana inspirasi atau masukan bagi saya dan teman-teman. Untuk itu saya juga butuh dukungan, support, subscribe buat saya. Oke, baik, untuk ini akan saya coba baca literasi untuk pemahaman saya agar saya tidak drop dan tidak down untuk menyikapi keadaan saya sekarang ini. Tapi saya juga berharap ada support juga dari teman-teman ya. Saya tunggu komennya, like-nya, atau mungkin kritikan-kritikan yang memang sangat saya perlukan di konten YouTube saya ini. Oke, teman-teman. Jadi selama ini saya sudah hampir 5 bulan, 4 bulan membangun konten di YouTube ini, dan awal pertama memang masih acak juga, walaupun sekarang juga masih acak, tapi coba saya buat mengkerucut di bidang apa saya untuk bermain di kontennya ya. Dan sebelumnya saya sudah banyak kena PL, pelanggaran 2 kali, sehingga saya masih kena hukuman sampai saat ini, tapi tidak menyerah ya. Dan untuk itu ini juga sebagai support saya, spirit saya agar saya tidak mundur. Baik, untuk lebih tahunya bahwa saya menjadi YouTube ini memang sudah 4 bulan ya, 4 bulan lebih ya. Tapi konten tidak berkembang ya, jelas tidak berkembang karena kena hukuman ya. Tapi saya tidak khawatir, dan di sini kalian juga jangan khawatir pula. Karena semua teman-teman harus saling membantu untuk menemukan solusinya. Apa dan bagaimananya agar kita lebih tahu untuk menyikapi problem yang kita hadapi. Pertama adalah kita harus menganalisis masalahnya ya. Jadi pertama kita harus menganalisis masalah, apakah komen kita tidak berkembang atau karena kurang promosinya. Kalau mungkin buat teman-teman, kalau saya sudah tahu apa masalahnya sih ya, tapi ada berbagai kasus di mana tidak berkembangan itu ada sebab-sebab banyak macam, termasuk
dari pelanggaran juga, atau mungkin karena kurang promosinya, atau karena konten tidak relevan ya. Itu juga bisa, maksudnya tidak relevan dengan audiens yang kita tuju ya, karena kita tidak konsisten misalnya dalam membuka konten, kita berubah-ubah kontennya, sehingga audiens kita sebenarnya minat di hal ini cocok, setelah berikutnya konten berikutnya sudah di luar konteks yang diharapkan, akhirnya pemirsa akan beralih ke konten lain. Itu juga penyebab. Jadi konten kita harus konsisten untuk menyampaikan satu hal atau satu pokok misi yang kita sampaikan gitu aja ya. Dan kemudian meningkatkan promosi konten kita di media sosial ya. Ya kalau memang kita kepingin sesegera mungkin maju ya, kita harus mempromosikan juga dan membuat konten yang lebih relevan dengan audiens kita. Karena setidaknya kita harus pelajari juga ya, dan meningkatkan konsistensi dalam mengunggah konten. Kita harus bikin jadwal dengan waktu yang kurang lebih sama lah, sehingga mungkin audiens yang cocok dengan program kita, mereka akan menunggu dengan waktu yang dia tahu uploadnya sekian jam sekian dia akan jadwalkan seperti itu ya. Dan kemudian membuat analisa channel kita untuk menemukan kesalahan dan memperbaikinya. Ya seperti saya kemarin ada kesalahan dari hak cipta dan lain-lainnya, kemudian saya seleksi, saya pilih apa dan bagaimana, kemudian saya akan perbaiki step by step. Dan tidak kalah pentingnya, motivasi kita untuk semangat bangkit itu juga perlu, karena kadang kita sudah capek-capek bikin program, bikin konten, tapi ternyata ya tidak hanya sekali, sudah kali-kali, tapi ternyata audiensnya tidak ada, nol. Ya, kita kadang jengkel juga ya, tapi itu adalah tantangan kita di awal ya. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah mengeluh kalau kita ingin sukses ya. Karena ini adalah motivasi kita. Jangan menyerah, karena setidaknya saya untuk saat ini sudah berjalan 4 bulan. Ini berarti saya sudah memiliki sedikit pengalaman dan pengetahuan yang cukup. Atau mungkin Anda yang 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, saya yakin pengalamannya jauh lebih dalam daripada saya, sehingga hanya perlu memperbaiki strateginya aja dan terus berusaha, itu aja. Saya yang 4 bulan tak akan pernah menyerah ya, walaupun sebenarnya pengalamannya jauh di bawah teman-teman yang sudah 6, 7, 8, 9 atau setahun lebih, yang mungkin kodenya masih tetap gitu saja. Tapi yang penting jangan menyerah dulu, kemudian rubah dan perbaiki strategi agar konten bisa lebih baik. Terus berusaha, oke? Setelah kita mendapatkan motivasi yang kita dapatkan ya, kita tuangkan di konten kita, apa yang membuat kita semakin kuat dan semakin bersemangat untuk menjadikan konten kita lebih baik lagi? Inspirasi. Kita memang juga perlu inspirasi dari setiap sumber yang benar-benar valid, benar-benar baik untuk menginspirasi kita, benar-benar cocok dengan diri kita, dengan karakter kita, apa dan bagaimana yang harus kita lakukan untuk menjadikan konten kita lebih baik. Ingatlah bahwa kesuksesan tidak datang dalam semalam. Kita harus terus berusaha dan tidak menyerah ya. Lihatlah contoh-contoh YouTuber sukses yang sudah berjalan lama. Mereka juga pernah mengalami kesulitan dan kegagalan jauh lebih parah lagi mungkin. Kadang sandal jepitnya pun sampai tipis ya, ibaratnya seperti itu. Tapi tetap semangat untuk konten sehingga muncullah kualitas yang baik dan penonton suka. Karena sukses itu perlu darah dan air mata. Itu kita tidak mengeluarkan darah ya,
kadang mengeluarkan air mata dikit juga, cuman butuh sandal yang tipis. Jadi jangan mengeluh, lanjutkan agar saya yakin kalau secara kontinu kita melakukannya, pasti ada hasil yang baik untuk kita. Oke? Baik, sebagai penutup untuk hal ini, semuanya saya, kalian, dan teman-teman yang lain, saya harap dapat memperoleh inspirasi dan motivasi dari hal-hal yang mungkin saya sampaikan atau mungkin dari disampaikan dan banyak motivator handal di luar yang saya juga sering mengambil inspirasi dari beliau-beliau. Dan saya bicara di sini bukan sebagai motivator, tapi saya bicara di sini sebagai pelaku yang gagal dan menceritakan keadaan dan kejadian yang saya alami. Dan saya mencari inspirasi, mencari motivasi, dan mencari dukungan dari luar untuk bisa saya rubah ke diri saya sehingga saya bisa menjadi kuat, semangat, dan membangun kreativitas lebih baik lagi. Itu. Jadi saya bukan motivator, ingat, tapi saya adalah pelaku yang gagal yang menceritakan sesuatu yang saya alami saat ini. Sehingga mungkin ini akan menjadi historis, akan menjadi cerita. Doakan saja ke depan, semoga Tuhan mengizinkan saya juga berhasil seperti anak-anak sekalian. Oke? Jangan lupa saya tetap butuh dukungan, support, motivasi, inspirasi, komen, kritik yang saya tunggu di kolom komentar, dan tentunya subscribe karena saya juga butuh untuk lebih bisa maju dan berkembang atas dukungan dari subscribe teman-teman sekalian. Oke, terima kasih, salam semangat, dan saya tunggu kritik yang tajam dari semuanya. Bye-bye.